Sudah siap? Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Nggak tahu kalian nontonnya kapan. Aku Michael Fernando, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Atmajaya Yogyakarta, angkatan 19, kelas C. Mau ngasih tahu nih, prosedur mendaftar KKL di FISIP Atmajaya Yogyakarta. KKL atau kuliah kerja lapangan itu mata kuliah yang berisi aktivitas kerja praktek atau magang berbasis pengalaman kerja praktis, bersifat individual, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing KKL serta disetujui oleh supervisor di lokasi kuliah kerja lapangan atau KKL. Lewat KKL ini, mahasiswa akan mempelajari dan memahami seluk-beluk dunia kerja bidang komunikasi dan melakukan tugas-tugas sesuai bidang atau profesi yang dipilih. KKL menggunakan konsep experiential learning, yakni konsep pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi atas pengalaman atau kerja yang dialaminya secara langsung. Experiential learning berfokus pada proses pembelajaran untuk masing-masing individu. Kuliah kerja lapangan ini dilakukan di institusi berupa perusahaan, instansi, organisasi, serta lembaga yang melaksanakan program atau kegiatan kerja di bidang komunikasi. Kuliah kerja lapangan ini berjumlah kredit 4 SKS atau minimal setara dengan 45 hari jam kerja dengan minimal 256 jam kerja. Kuliah kerja lapangan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang pertama, mengeksplorasi berbagai kemungkinan karir dalam bidang komunikasi. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan yang diterima di kampus, belajar disiplin, serta menguasai dan mendalami keterampilan di bidang profesi tertentu. Yang ketiga, mengembangkan sikap yang baik yang bisa dipelajari di tempat kerja, terutama disiplin diri, kerja tim, tanggung jawab, dan inisiatif. Yang keempat, memperkuat portofolio mahasiswa dan melanjutkan minat yang ditekuni dengan pengalaman dan kemampuan yang kritis. Struktur kuliah kerja lapangan. Yang pertama, mahasiswa melaksanakan kuliah kerja lapangan atau KKL di institusi yang telah dipilih selama kurun waktu minimal 45 hari kerja dengan minimal 256 jam kerja. Yang kedua, mahasiswa membuat rancangan KKL di awal proses KKL dan menulis laporan KKL serta melaksanakan seminar KKL di akhir proses KKL. Yang ketiga, seminar KKL dilakukan pada bulan Oktober, November, dan Desember pada semester dasar dan pada bulan April, Mei, dan Juni pada semester genap. Penjadwalan seminar KKL dilakukan oleh Prodi berdasarkan jumlah pendaftar di hari Kamis minggu pertama bulan tersebut. Syarat dan ketentuan pengajuan KKL. Yang pertama, proses KKL dapat dilakukan di setiap semester, bisa semester dasar, bisa semester genap. Mahasiswa diwajibkan mengambil KRS KKL terlebih dahulu. Yang kedua, KKL ditempuh oleh mahasiswa yang sudah menembus 113 SKS, dibuktikan dengan kartu hasil studi atau KHS dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik atau DPA. Yang ketiga, jika institusi lokasi KKL meminta proposal, mahasiswa dapat menyusun sesuai dengan format proposal kurikulum 2017. Yang keempat, pelaksanaan KKL berlaku selama 1 semester terhitung sejak pencantuman mata kuliah KKL dan dalam KRS mahasiswa. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta berkonsultasi dengan dosen pembimbing KKL mengenai dispensasi waktu penyelesaian KKL. Hal ini maksimal dilakukan 1 semester berikutnya. Yang kelima, berkas KKL disiapkan untuk mengajukan kuliah kerja lapangan itu ada formulir rancangan KKL dan formulir surat penerimaan KKL. Yang keenam, institusi atau supervisor KKL dapat menghentikan proses KKL bagi mahasiswa yang kinerjanya tidak sesuai dengan standar institusi tersebut atau tidak memenuhi jumlah waktu minimal 45 hari jam kerja dengan minimal 256 jam kerja. Jika ini terjadi, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang proses KKL dari awal. Yang terakhir nih, prosedur pengajuan dan pelaksanaan KKL. Yang pertama, mahasiswa mengambil KRS KKL dan key-in KRS KKL serta memilih dosen pembimbing KKL. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing KKL dan mulai konsultasi untuk mengisi formulir rancangan KKL yang ada pada formulir A. Yang ketiga, formulir rancangan KKL disetujui dosen pembimbing KKL. Yang keempat,
keempat, mahasiswa melaksanakan KKL dengan terlebih dahulu meminta surat permohonan KKL, formulir surat penerimaan KKL atau formulir C, serta lembaran penilaian capaian pembelajaran dan penilaian lapangan pada supervisor. Yang kelima, mahasiswa selama KKL wajib mengisi formulir aktivitas harian KKL. Yang keenam, setelah menyelesaikan KKL, mahasiswa dapat diwajibkan membuat laporan KKL dan melaksanakan seminar KKL. Nah, jadi gitu aja prosedur mendaftar KKL di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Terima kasih. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Aku Michael Fernando dari mahasiswa